Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, supaya lebih semangat, kalau ibu menanyakan kabar, kalian menjawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, ibu ulangi ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, anak-anak, siapa saja teman kalian yang hari ini tidak masuk? Kalian harus selalu jaga kesehatan ya anak-anak supaya tidak sakit. Sebelum memulai pelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, siapa yang masih ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Iya, bagus sekali. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang kondisi geografis Indonesia, yaitu peta Indonesia. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Ayo, siapa yang tahu hewan vertebrata dan hewan avertebrata? Ya, betul sekali. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, sekarang coba kalian buka buku kalian yang halaman 41. Di sini ada gambar Edo sedang mengejar kelinci dan dia melihat seekor siput. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat. Sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Nah, anak-anak, untuk membantu rasa penasaran Edo, mari kita mempelajari mengenai hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Di sini, pada kegiatan Ayo Mengamati, terdapat gambar apa? Ayo anak-anak, siapa yang tahu ini gambar hewan apa? Iya, betul. Ini hewan kelinci dan siput. Nah, kelinci apakah termasuk hewan vertebrata atau hewan avertebrata? Pintar sekali. Kelinci termasuk hewan vertebrata. Mengapa? Karena kelinci mempunyai tulang belakang, sedangkan siput termasuk hewan avertebrata karena siput tidak memiliki tulang belakang. Siapa yang tahu bagaimana cara bergerak kelinci dan bagaimana cara bergerak siput? Iya, kalau kelinci bergeraknya sangat lincah. Dia meloncat untuk berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Sedangkan kalau siput bergeraknya menggunakan otot-otot pada perutnya. Dia bergeraknya secara perlahan. Nah, selanjutnya silakan kalian mengisi tabel ini ya anak-anak. Di sini ada karakteristik kelinci dan karakteristik siput. Jadi carilah perbedaan antara kelinci dan siput. Selamat mengerjakan. Dan jangan lupa jawaban kalian dituliskan di tabel ini. Anak-anak, sekarang kita akan belajar secara berkelompok. Nah, silahkan kalian bergabung bersama teman kalian. Satu kelompok ada 4 orang ya. Sekarang kita akan belajar di halaman sekolah. Nah, di halaman sekolah nanti pasti kita akan menemukan beberapa hewan. Kalian catat hewan temuan kalian di tabel ini bersama kelompok kalian. Ayo kita keluar kelas. Nah, waktunya sudah habis anak-anak. Sekarang waktunya kita untuk kembali ke dalam kelas. Hewan apa saja yang sudah kalian temui bersama teman kalian, anak-anak? Wah, banyak sekali ya hewan yang sudah kalian temui. Nah, sekarang kalian diskusikan bersama teman satu kelompok kalian nama organ gerak hewan yang sudah kalian temui beserta fungsinya. Selamat mengerjakan anak-anak. Sudah selesai anak-anak? Nah, selanjutnya kalian presentasikan hewan apa saja yang sudah kalian temui beserta nama organ gerak dan fungsinya di depan kelas. Nah, tadi kan kalian sudah mendiskusikan hewan yang sudah kalian temui, dicatat nama organ geraknya dan fungsinya. Sekarang kalian presentasikan
di depan kelas. Bergantian ya anak-anak, dari kelompok 1 sampai kelompok yang terakhir. Wah, bagus sekali kelompok 1 presentasinya. Banyak sekali ya ternyata hewan yang kita temui di lingkungan sekolah kita. Nah, dilanjutkan ke kelompok 2 ya anak-anak. Anak-anak, siapa yang masih ingat pertemuan yang lalu Ibu meminta kalian untuk membawa apa? Iya benar, Ibu meminta kalian untuk membawa plastisin. Nah, sekarang letakkan plastisin kalian di meja masing-masing. Pada kegiatan Ayo Berkreasi, kita di sini akan berkreasi. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Nah, hewan vertebrata itu kan hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, contoh hewan avertebrata apa? Siapa yang masih ingat? Iya, benar. Contoh hewan avertebrata yaitu siput. Nah, masih banyak lagi ya anak-anak contoh hewan avertebrata yang lain. Sekarang, dari plastisin yang sudah kalian bawa, kita akan berkreasi untuk membuat alat gerak sederhana dari siput. Nah, kalian membuatnya sekreatif mungkin ya anak-anak. Sekarang, ayo kita mulai mengerjakannya. Jika ada yang kesulitan, Ibu akan membantu kalian. Wah, bagus semuanya ya. Kalian sangat kreatif membuat alat gerak siput dari plastisin. Sekarang, kalian buka buku halaman 44. Nah, di sini ada teks yang berjudul Siput Bukanlah Hewan yang Lemah. Nah, sekarang silahkan kalian membaca secara bergantian. Ya, dimulai dari Ani terlebih dahulu. Ayo Ani, dibaca paragraf pertama. Siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Nah, selanjutnya silahkan Doni untuk membaca paragraf kedua. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Selanjutnya, Vina, silahkan baca paragraf ketiga. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami, sehingga tanah pun menjadi subur. Nah, selanjutnya Dina, silakan baca paragraf keempat. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Selanjutnya, Dini, baca paragraf yang nomor 5. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Selanjutnya,
Feni, silahkan baca paragraf terakhir. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu merasa kekurangan. Wah, setelah kita membaca teks ini, ternyata siput bukan hewan lemah ya anak-anak. Siput punya kelebihan, siput juga punya keistimewaan. Begitu juga dengan kita manusia. Kita juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, kalian tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kalian miliki. Nah, kalian juga tidak boleh minder karena kekurangan kalian. Nah, sekarang setelah kita membaca teks yang ada 6 paragraf tadi, kalian tuliskan ide pokoknya dalam setiap paragraf. Nah, kalian tuliskan di tabel ini ya anak-anak, silahkan dikerjakan. Selanjutnya, sekarang kita buka buku halaman 47. Nah, di halaman 47 ini ada corak gambar cerita atau ilustrasi yang terdiri dari 4. Yang pertama ada realis, kemudian ada karikatur, kemudian ada kartun, dan yang terakhir ada dekoratif. Nah, yang pertama realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Jadi realis itu sebuah gambar yang bentuknya itu hampir sama dengan aslinya. Jadi realis itu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Jadi karikatur itu kalau tadi realis kan sama dengan aslinya, sedangkan karikatur ini cenderung dilebih-lebihkan. Di gambar karikatur ini biasanya mengandung sindiran dan kritikan. Yang ketiga yaitu kartun. Siapa yang suka menonton kartun? Iya, biasanya kan di rumah ada serial SpongeBob, Dora, Doraemon, dan banyak lagi. Nah, apa sih kartun itu? Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang dan manusia. Nah, kartun itu gambar yang fungsinya untuk menghibur dan berisi humor. Humor itu lucu. Jadi gambar kartun itu berisi gambar yang bersifat menghibur. Nah, contohnya di Doraemon. Doraemon itu kan seperti kucing. Kemudian ada Tom and Jerry. Di sana ada kucing dan tikus. Nah, kartun itu sifatnya berisikan tentang humor dan bersifat menghibur. Nah, yang terakhir ada dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Jadi, gambar dekoratif itu disajikan dengan bentuk aslinya, tapi tidak menghilangkan ciri khasnya, seperti ini. Nah, sekarang setelah kita mempelajari 4 macam corak gambar cerita atau ilustrasi, kita akan menggambar hewan yang sudah kita pelajari tadi. Nah, sekarang kalian buka buku gambar kalian, kemudian menggambar hewan sesuka kalian. Kalian bebas memilih hewan apa yang ingin kalian gambar. Silahkan dikerjakan anak-anak. Menyenangkan sekali ya belajar kita hari ini anak-anak. Nah, siapa yang masih ingat apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Iya benar, kita hari ini telah mempelajari hewan vertebrata dan hewan avertebrata, di mana hewan vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Apa saja contoh dari hewan vertebrata? Iya, contoh dari hewan vertebrata salah satunya adalah kelinci. Sedangkan contoh dari hewan avertebrata salah satunya adalah siput. Ingat, siput bukan hewan lemah ya anak-anak. Tadi sudah kita pelajari teks tentang siput yang bukan merupakan hewan lemah. Nah, selain itu
Kegiatan pembelajaran apa saja yang kalian sukai? Iya, semuanya pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan. Wah, banyak sekali ya anak-anak yang sudah kita pelajari hari ini. Marilah kita mengucap syukur dengan cara mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Nah, sekarang waktunya kita kembali ke rumah masing-masing. Kalian hati-hati di jalan ya anak-anak. Besok kita akan belajar lagi. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.